Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan media pembelajaran dari bab pengukuran besaran dan satuan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Dara Sapta Murdiani dari kelas IPA 1 dengan NPM 20103030002, mahasiswa Universitas Tidar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang mana tugas kali ini untuk memenuhi mata kuliah media dan alat peraga IPA yang diampu oleh Pak Eko Julianto. Yang pertama ada kompetensi inti. Kompetensi 3 titik yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan berupa faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 4 titik yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Yang kedua ada kompetensi dasar 3.1 yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Kompetensi dasar 4 titik yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tabaku dan satuan baku. Permasalahan dalam pembelajaran bab 1 mengenai pengukuran besaran dan satuan materi IPA SMP kelas 7 semester 1 dapat diketahui pada kompetensi dasar di atas mencakup banyak materi, seperti pengukuran yang memiliki banyak macam alat ukur dan yang masih tidak diketahui oleh peserta didik, yaitu pemahaman mengenai jangka sorong, sehingga memunculkan suatu permasalahan yaitu yang pertama, jika kegiatan pembelajaran berlangsung dan hanya mengandalkan buku cetak tanpa adanya media pembelajaran berupa LKS atau media lainnya sebagai pengenalan alat ukur panjang, maka siswa akan kurang memahami materi yang dipelajari, yang menjadi kendala dalam menyampaikan serta penerimaan materi di kelas. Permasalahan yang kedua, masih rendah minat baca dari peserta didik terhadap topik materi. Permasalahan yang ketiga, tidak semua sekolah di daerah Indonesia selalu siap menyediakan alat ukur jangka sorong di lab. Kemudian permasalahan yang keempat, kesulitan peserta didik dalam membayangkan atau mengimajinasikan secara real seperti apa bentuk singkat atau skala keakurasian serta cara menghitung dari alat ukur jangka sorong. Analisis kebutuhan. Dengan timbulnya permasalahan tersebut, terbitlah suatu kebutuhan untuk penunjuk kegiatan belajar mengajar agar siswa dapat memahami atau mendalami materi secara nyata dan jelas. Kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik dalam keberhasilan memahami konteks pembelajaran yaitu analisis kebutuhan yang pertama. Diperlukan media pembelajaran mengenai pengukuran besaran dan satuan untuk meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Analisis kebutuhan yang kedua yaitu membutuhkan media pembelajaran yang inovatif yang di dalamnya berisi penjelasan dan penggambaran secara digital mengenai pengukuran besaran dan satuan. Analisis kebutuhan yang ketiga yaitu membutuhkan ketersediaannya media pembelajaran berupa LKS atau bahkan kuis yang memadai mengenai pengukuran besaran dan satuan agar memahami cara perhitungan dari suatu alat ukur. Solusi sementara. Untuk solusi sementara yang dapat diajukan dengan merancang atau membuat media pembelajaran yang mendukung mengenai pengukuran, besaran, dan satuan dalam bentuk audio dan visual yang inovatif untuk menarik perhatian atau memudahkan peserta didik dalam mengimajinasikan materi yang dibahas. Sekian, terima kasih atas penjelasannya dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.